Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Kali ini kita akan memasuki pembelajaran keempat. Ayo membaca. Di sini ada bacaan ya, yang judulnya plastik, solusi dan masalah. Mari kita baca bersama-sama. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Ya anak-anak, kalian perhatikan benda yang terbuat dari plastik di sekitarmu banyak sekali ya. Ada ember, ada gayung, sampai sendok sayur ya. Jadi yang terbuat dari plastik itu banyak sekali. Kita lanjutkan ya. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Oh, itu ya sebabnya kenapa banyak benda berbahan dari plastik. Karena plastik itu murah dan tahan lama. Kita lanjutkan. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, itu ya, kenapa banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Karena itu tadi, 1, plastik itu murah, 2, tahan lama, 3, bahan plastik tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Terus ringan ya, mudah dibentuk. Jadi banyak sekali benda yang terbuat dari plastik. Nah, ini ada benda dari plastik ya. Apa aja ini coba? Siapa yang tahu? Iya, ini payung ya. Kemudian ini serokan sampah. Ini gayung dan ember ya. Itu ya contoh benda yang terbuat dari plastik. Kita lanjutkan. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Oh, jadi ada timbal baliknya ya, ada manfaatnya juga ada masalahnya. Kita lanjutkan. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Wow. Jadi plastik itu agar terurai oleh tanah itu memerlukan waktu yang lama ya anak-anak. Nah, itu adalah salah satu kerugian kita menggunakan plastik, sehingga dapat merusak lingkungan kita ya. Nah, selanjutnya perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, ini adalah perbandingannya benda yang terbuat dari plastik untuk terurai secara alami. Di sini ada kertas. Nah, ini kertas kan bukan plastik ya. Kertas itu waktu yang dibutuhkan untuk terurai itu 2-5 bulan. Wah, cepat sekali ya. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk, nah 6 bulan bisa terurainya. Puntung rokok 10 tahun tuh. Puntung rokok itu bisa terurainya 10 tahun, lama sekali ya. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun. Wah, lama sekali ya. Plastik 50-100 tahun. Kaleng soft drink tuh, kaleng aluminium ya, minuman ya, itu 80-100 tahun. Wah, lama sekali ya. Aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik kresek 10-20 tahun, styrofoam tidak dapat diuraikan.
styrofoam itu tidak dapat diuraikan oleh tanah, jadi harus dibakar ya. Wah, itu adalah perbandingan benda-benda yang dapat terurai secara alami ya, termasuk kertas dan juga plastik. Ternyata plastik itu bahannya itu lama sekali ya, maksimal itu 100 tahun ya, 1 abad. Wah, lama sekali. Jadi kalau kita menggunakan terlalu banyak plastik, nanti akan banyak sekali sampah di sekitar kita ya. Kita lanjutkan. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 20 tahun yang akan datang. Wah, kalau kita buang kantong plastik sekarang, misalnya sekarang tahun 2021, maka akan terurainya itu 10 sampai 20. Kalau 10 tahun ke depan berarti tahun 2031 ya. Kalau 20 tahun yang akan datang berarti 2041. Wow, itu lama sekali ya untuk terurai. Akan menimbulkan tumpukan plastik ya. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Nah, ada ini solusinya. 3 cara ya untuk mengurangi kantong plastik, yaitu reduce, mengurangi, kemudian reuse, menggunakan kembali, reuse ya, reuse menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, jadi agar tidak bertambah, kita harus mengurangi penggunaan plastik, terus menggunakannya kembali. Jadi kalau kita punya kantong plastik itu satu, jangan dibuang, terus pakai aja lagi, itu berulang-ulang. Jadi produk baru plastik itu tidak akan dibuat karena kita masih memakai kantong plastik itu kan kemana-mana. Terus ada recycle, mendaur ulang. Nah, recycle itu mendaur ulang, misalnya dari ember yang udah rusak, ember plastik yang udah rusak, nanti bisa didaur ulang menjadi ember lagi ya. Kita baca artinya apa ya? Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja tuh kan. Contohnya ketika berbelanja kita membawa tas sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik ya. Kemudian reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik, misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Reuse itu menggunakan kembali. Jadi yang sampah itu kita gunakan kembali untuk sesuatu yang lain ya. Misalnya bekas minuman botol itu bisa digunakan menjadi pot bunga. Kemudian recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik ya. Sampah plastik tidak tercampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan ya. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, itu ya. Bacaan mengenai plastik, solusi dan masalah. Plastik itu sebagian menjadi solusi dan juga bisa menjadi masalah. Solusinya apa? Karena plastik itu benda yang sangat murah harganya, kemudian tahan lama, tidak tembus air ya, kemudian beratnya itu ringan dan juga mudah dibentuk, maka itu adalah suatu solusi untuk kita ya dalam membuat suatu benda gitu kan. Bisa dibuat menjadi berbagai benda dengan harga yang murah gitu kan, seperti ember, terus payung, ada serokan sampah, juga ada gayung ya. Tetapi selain itu plastik juga menjadi masalah bagi kita. Karena apa? Karena plastik itu susah sekali untuk diuraikan secara alami ya, membutuhkan waktu 10, 20 bahkan 100 tahun untuk menguraikan plastik. Jadi kita harus bisa mengurangi penggunaan plastik. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengurangi penggunaannya. Yang kedua, menggunakannya kembali. Bisa menggunakannya untuk keperluan yang lain, seperti misalnya botol minuman digunakan untuk pot bunga. Dan yang terakhir yaitu dengan recycle atau mendaur ulang ya. Jadi sampah-sampah plastik itu nanti dipanaskan, dilelehkan dan dibuat lagi produk yang baru, misalnya dari ember yang bekas nanti jadi ember yang baru lagi. Itu bisa sekali ya.
Ayo berdiskusi. Nah ya, diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi ya, kemudian reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Yang mengurangi apa ya? Kegiatannya apa? Mengurangi itu. Reuse, kegiatannya apa? Kamu tulis di sini ya. Recycle ya, kegiatannya apa? Kamu tulis ya di sini. Silakan. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Amati lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik di kantong kemasan makanan dan minuman? Catat hasil pengamatanmu, berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Nah, sekarang kamu harus melakukan sebuah penelitian ya. Silakan di sekitar rumahmu amatilah, ada nggak sampah plastik ya, dari kemasan makanan ataupun minuman ya. Yang dicari itu dari kemasan makanan ataupun minuman. Nah, di sini kamu catat di kolom ini ya. Kamu catat lokasinya, misalnya di halaman rumah misalnya. Ada gak sampah plastik kemasan makanan? Kalau ada, kamu contreng. Ada nggak sampah plastik kemasan minuman? Kalau ada, kamu contreng, begitu ya. Kemudian misalnya di lapangan bola misalnya, ada nggak sampah plastik kemasan makanan? Silakan kamu contreng kalau ada. Kalau tidak ada, tidak usah kamu contreng. Itu aja ya kegiatan kamu untuk mengamati. Ini ada 1, 2, 3, 6 lokasi yang harus kamu amati. Itu bebas ya, kamu mau lokasinya di mana aja. Misalnya di lapangan, di halaman rumah, di rumah tetangga. Silakan kamu lihat apakah ada sampah plastik kemasan makanan atau adakah sampah plastik kemasan minuman. Kalau ada, kalian tinggal contreng di sini ya. Begitu, mengerti anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Kamu membuat sebuah cerita mengenai hasil pengamatanmu tadi ya, mengamati sampah di sekitar rumahmu dan lingkunganmu ya. Kamu boleh menuliskannya di sini sebuah cerita ya. Dan perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda bacanya yang tepat. Begitu. Oke, selanjutnya. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, silakan kamu bermusyawarah dengan teman-temanmu mengenai cara mengurangi sampah plastik. Nah, kamu tulis di kolom ini ya, nama temanmu, terus pendapatnya apa, kamu tulis di sini ya. Silakan kamu cari 7 teman ya. Kemudian kamu tulis namanya di sini dan kamu di sini tulis pendapatnya ya. Pendapat temanmu tulis di sini. Dia berpendapat apa mengenai cara mengurangi sampah plastik ya. Oke. Kita lanjutkan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu di depan kelas? Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Nah, ini adalah sebuah ulasan ya tentang menyampaikan pendapat. Silakan kamu jawab, misalnya dapat, tulis di sini dapat gitu ya, atau bisa gitu ya. Ayo berlatih, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Ayo berlatih.
Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola. Wow, ada ya bola yang terbuat dari plastik seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Wow, kali ini kita akan belajar bola tangan ya. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Nah, ini dia permainannya ya. Ayo bermain bola tangan, bacalah aturan permainannya. Nah, bola tangan itu adalah salah satu permainan bola besar ya, karena menggunakan bola yang besar. Adapun aturannya itu sebagai berikut. 1. Permainan dimainkan di lapangan. 2. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. 3. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoporkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Nah, saat membawa bola kamu tidak boleh membawanya lari ya. Kamu harus membawanya paling banyak hanya 5 langkah. Jadi gerakannya dibatasi. Nah, itu akan membuat kalian lebih kreatif bermain ya. Jadi nggak boleh dibawa bolanya dibawa langsung lari-lari, itu nggak boleh ya. Hanya 5 langkah saja. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Wah, mudah sekali ya. Nah, itu adalah permainan bola tangan. Silakan kalian lakukan bersama teman-teman ya. Nah, anak-anak, mungkin itu saja materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, semangat terus belajarnya. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Dan bila kamu ingin bepergian, jangan lupa memakai masker dan juga menjaga jarak ya. Jangan sampai kalian mendekati kerumunan. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, agar kita sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.